Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anakku sekalian. Ya, bagaimana kabar kalian di pagi menjelang siang ini? Ya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat, baik itu sehat jasmani maupun rohani. Ya, dan selalu semangat ya. Tetap semangat ya belajar dari rumahnya. Oke, di pagi hari yang cerah ini marilah kita bersama-sama dengan kalian belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Baik, pertemuan kali ini kita akan membahas ya bab pertama, yaitu dinamika perwujudan Pancasila perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Oke, sambil kalian mendengarkan penjelasan dari Ibu, siapkan buku catatan PPKN-nya ya. Karena apapun yang Ibu sampaikan akan Ibu ujikan lagi pada saat ulangan harian ya. Jadi kalian harus prepare untuk memasuki tahap ulangan harian pertama ya. Bagaimana dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa ya, bersama Ibu sendiri, itu Bu Aidia Musfida. Oke, sebelum masuk ke materi, tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu, diharapkan kalian mampu yang pertama mengidentifikasi penerapan Pancasila dari masa ke masa. Nah, kalian sini mampu mengidentifikasi, mendeskripsikan bagaimana diterapkannya Pancasila dari masa awal kemerdekaan sampai masa reformasi. Yang kedua, membuat dan menyajikan hasil telaah kalian, hasil deskripsi kalian, hasil identifikasi kalian mengenai penerapan Pancasila dari masa ke masa. Yang ketiga, mengembangkan sikap tanggung jawab, peduli, dan saling menghormati terhadap sesama. Ya, sudah jelas ya, dengan kalian memiliki tanggung jawab penuh terhadap diri kalian, terhadap tugas yang telah diberikan kepada guru, terhadap apapun bentuk amanah yang disampaikan, baik itu guru, orang tua kalian, kakak kalian, ya itu harus kalian pertanggungjawabkan, harus kalian disiplin ya, untuk mengerjakannya ya. Jangan ditunda-tunda, karena agama manapun itu melarang menunda-nunda pekerjaan ya. Jadi kalau kita disiplin dapat waktu adalah kunci dari keberhasilan. Memiliki sikap kepedulian ya, peduli atau peka, memiliki sikap empati, rasa simpati ya, peduli terhadap orang lain, terhadap diri kita sendiri, bahkan terhadap lingkungan kita ya. Kepedulian itu sangat mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Dan saling menghormati ya, menghormati terhadap sesama, baik itu sesama teman, sesama manusia ya. Teman ini teman yang mau, walaupun berbeda agama, kita bisa menghormati teman tersebut, menghargai keberagaman perbedaan dari teman kita tersebut. Jangan malah merendahkan atau menghina ya perbedaan yang ada ya, karena itu dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, ini tujuannya ya, poin-poinnya. Oke, kita masuk. Nah, ini sebelum kita masuk pembahasan ya. Nah, Ibu ucapkan selamat ya, kalian berhasil
naik semuanya di kelas dari kelas 8 ke kelas 9. Ya, keberhasilan itu merupakan wujud dari kerja keras kalian selama 1 tahun di kelas 8, ya. Dan tetap tingkatkan kuantitas dan kualitas belajar kalian, dan selalu mengawali segala aktivitas dan mengakhiri aktivitas apapun dengan membaca doa, ya, dengan berdoa. Oke. Baik, kita masuk ke slide pertama. Bagaimanakah dinamika Pancasila masa Orde Lama? Ya, apa saja yang terjadi di awal kemerdekaan, ya, masa Orde Lama ini, ya, terbagi dari beberapa periode, ya. Bahwa kita ketahui kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, ya, itu mengalami pasang surut, mengalami banyak hambatan, banyak rintangan, banyak terjadinya penyimpangan terhadap Pancasila. Ya, ini adalah suatu tantangan kita di masa sekarang maupun masa depan. Untuk itu, bagaimana kita selalu menghadirkan Pancasila ini dalam kehidupan kita dan kita jadikan sebagai landasan fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, baik. Kita lihat ini apa yakah yang terjadi pada masa awal kemerdekaan, ya. Pasca kemerdekaan, negara Indonesia mengalami cobaan, mengalami suatu permasalahan, mengalami terjadinya bentuk-bentuk benturan-benturan, ya, terjadinya bentuk-bentuk pemberontakan, ya. Ini terjadinya pemberontakan, ya. Pemberontakan apa saja? Nah, kita lihat pada periode 1945 sampai 1950, ya. Pemberontakan apa yang terjadi? Nah, ini ada suatu gerakan pemberontakan yang berusaha menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi komunis, ya, dengan ideologi lainnya. Bahwa kita ketahui negara Indonesia sepakat, ya, bahwa pendiri negara Indonesia telah menyepakati, telah berkomitmen selain menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila itu kita jadikan sebagai ideologi berbangsa dan bernegara, ya. Oke, kita lihat terjadinya pemberontakan PKI yang pertama kali di Madiun tahun 1948. Nah, seperti apa pemberontakan PKI di Madiun ini dan siapa yang memimpin pemberontakan tersebut? Apakah tujuan dari pemberontakan tersebut? Ya, kita lihat. Ya, pemberontakan PKI di Madiun terjadi sekitar tanggal 18 September, ya, 1948. Jadi 3 tahun warga negara Indonesia, bangsa Indonesia menghirup udara yang segar, ya, di bawah pimpinan Musso. Ya, apa tujuannya? Tujuan utamanya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis, ya. Nah, dan ingin menggantikan Pancasila dengan paham komunis. Nah, ini adalah upaya pemberontakan oleh si Musso ini supaya negara Indonesia itu diterapkan ideologi komunis yang sangat bertentangan, yang sangat berseberangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila, ya. Berikutnya, oke. Ada lagi namanya pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia TII, ya, terjadi pada tanggal 17 Agustus 1949. Nah, siapa yang memimpinnya? Yaitu Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo. Apa latar belakang didirikannya DI, Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia?
ya, atau negara Islam Indonesia. Ya, padahal latar belakangnya itu negara Islam Indonesia. Awalnya, tujuan awalnya yaitu mendirikan negara yang bersyariatkan Islam. Tetapi negara yang didirikan dengan syariat Islam itu berseberangan, melenceng, ya, atau bertolak belakang dari ajaran-ajaran atau syariat-syariat yang diajarkan di dalam agama Islam, ya. Apa tujuan utama didirikannya pemberontakan Darul Islam? Yaitu menggantikan ideologi Pancasila dengan syariat Islam, tetapi syariat Islam yang didirikan itu seperti Ibu jelaskan tadi itu berseberangan. Kartosuryo dan anggotanya melakukan penjarahan, melakukan tindakan anarkis, melakukan perusakan, pembakaran rumah penduduk, penganiayaan, bahkan pembunuhan, ya. Nah, ini pemberontakan Darul Islam. Oke, berikutnya. Nah, pada periode 1950 sampai 1959, ya, kita lihat bagaimana apa yang terjadi pada periode ini, ya. Seperti apakah ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara, ya, apa ideologinya, apa sistem demokrasinya, dan siapa yang memimpin di era tersebut. Kita lihat di sini, ya. Pada di periode ini dasar negara masih Pancasila, tetapi bagaimana aplikasinya, bagaimana penerapannya, ya, malahan ideologi diterapkan adalah ideologi liberal, ya. Seperti kita ketahui ideologi liberal itu ada di negara Amerika, ya. Kita lihat di penerapan sila keempat, ya, sejatinya kan bahwa sila keempat itu adanya musyawarah mufakat, ya, tapi pelaksananya dilaksanakan dengan voting. Terus apalagi yang terjadi pada periode ini? Terjadinya pemberontakan. Nah, ini pemberontakan yang berupaya untuk memisahkan diri dari NKRI, ya. Ini adalah satu gerakan separatis, ya, gerakan separatisme. Nah, apa saja gerakan separatisme yang terjadi pada periode ini? Yaitu kita lihat adanya pemberontakan RMS, ya, pemberontakan Republik Maluku Selatan di bawah pimpinan Christian Robert Stephen Smokel, ya. Bahwa pemberontakan ini kekuasaan di Maluku Selatan di daerah Seram, ya. Nah, akhirnya turun tanganlah para tentara nasional Indonesia untuk menghadapi berbagai macam gerakan separatisme ini. Yang kedua ada lagi pemerintahan revolusioner Republik Indonesia, PRRI, dan perjuangan rakyat semesta atau Permesta yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawiran Negara dan Venje Samuel, ya. Nah, ini gerakan-gerakan separatis ini, ya. Nah, pada PRRI dan perjuangan rakyat semesta, ya, gerakan ini merupakan bentuk, ya, koreksi untuk pemerintah pusat pada waktu itu yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Artinya adanya ketidakpuasan, ketidakkepercayaan terhadap pemerintahan Soekarno, ya, karena Soekarno saat itu sudah tidak bisa diberikan nasihat dalam menjalankan pemerintahan, sehingga terjadinya penyimpangan sosial, jadinya penyimpangan terhadap ideologi Pancasila, ya. Maka perubahan konstitusi, ya, perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, ya, sedangkan konstitusinya yang berlaku UUDS 1950, dan dalam perjalanannya berhasil dilaksanakan pemilu pertama, ya,
pada tahun 1955 ya. Nah, pada saat berubahnya bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat dan menjadi NKRI dan Undang-Undang Dasar yang dipakai masih UUD 1950, maka dalam hal anggota konstituante ya, dari kegagalan konstituante menyusun undang-undang dasar menimbulkan terjadinya krisis politik, ekonomi, dan keamanan yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan suatu dekret yang dinamakan Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 ya. Dan untuk membubarkan Badan Konstituante dan UUDS 1950 tidak berlaku dan kembali ke UUD 1945. Dan ini adalah hasil dari Dekret Presiden ya, dibubarkannya Badan Konstituante karena konstituante gagal ya menyusun undang-undang dasar ya, dan UUDS yang diterapkan sebagai undang-undang dasar tidak diberlakukan lagi, maka kembali ke UUD 1945 dan Pancasila diarahkan sebagai ideologi liberal yang tidak menjamin stabilitas pemerintahan ya. Oke, bagaimanakah periode 1959 sampai 1966 ya. Untuk di masa periode 1950 sampai 1959 pemerintahannya itu di bawah kekuasaan Presiden Soekarno ya. Begitu juga di tahun 1959 sampai 1966 ya, masa Orde Lama. Seperti apa sistem demokrasinya dan siapa pimpinannya ya. Sistem demokrasi menggunakan sistem demokrasi terpimpin. Apa yang dimaksud dengan demokrasi terpimpin? Artinya suatu sistem demokrasi yang di mana kekuasaan presiden itu sangat besar pengaruhnya ya. Kekuasaan presiden pada saat itu sangat otoriter, memiliki kekuasaan penuh ya. Maka pusat pemerintahan ada di tangan, selain pusat pemerintahan, dalam tata cara penyelenggaraan bernegara ya, itu ada di tangan presiden. Oke. Ya, jadi sistem demokrasinya demokrasi terpimpin, bukan demokrasi Pancasila ya. Kalau demokrasi Pancasila itu berdasarkan kekuasaan rakyat, sehingga yang memimpin nilai-nilai Pancasila itu berpusat kepada presiden, ada di kekuasaan itu ada di tangan presiden sendiri. Nah, apa saja bentuk penyimpangan di masa Orde Lama ini ya. Nah, ini adalah penyimpangan terhadap Pancasila di masa Orde Lama. 1. Penyimpangan penafsiran Pancasila ya. Jadi Bapak Insinyur Soekarno menjadikan Pancasila itu sebagai alat ya, sebagai alat untuk tetap bisa mempertahankan kekuasaannya, untuk bisa melegitimasi segala macam bentuk peraturan yang ditetapkan oleh Insinyur Soekarno ya. Ini sudah berseberangan dengan ideologi Pancasila. Terus karena sistem demokrasinya terpimpin, otomatis pemerintahannya itu sangat diktator, sangat otoriter karena terpusat kepada presiden saja ya. Yang ketiga, diangkatnya menjadi presiden seumur hidup. Nah ini sudah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Beliau mengklaim dirinya sebagai presiden seumur hidup.
Yang berikutnya, menggabungkan nasionalis, agama, dan komunis. Ya, bahwa Pak Insinyur Soekarno menggabungkan 3 ideologi, 3 paham ya, nasionalis dengan Partai Nasional Indonesia yang dipimpin langsung oleh Insinyur Soekarno, dan adanya paham agama dari Nahdlatul Ulama dan komunis ya. Nah ini sangat-sangat tidak tepat dari ajaran-ajaran yang terkandung di dalam nilai-nilai Pancasila maupun dalam agama ya, bahwa komunis itu berseberangan sekali ya. Nah, terjadinya kemerosotan moral yang tidak bersendikan nilai-nilai Pancasila. Seperti apakah? Ya, terjadinya krisis moral ya, adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap norma, pelanggaran terhadap hukum ya, seperti itu. Terus terjadinya pemberontakan gerakan 30 September PKI ya. Nah ini puncak nih pada tahun 1966 ya. Nah, dia dipimpin DN Aidit, di mana pemberontakan ini bertujuan untuk mendirikan terjadinya pemberontakan G30 SPKI ya, yang di bawah pimpinan DN Aidit. Apa tujuan dari pemberontakan ini? Yaitu berupaya mendirikan negara Soviet dan menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi komunis, dan ini adalah puncaknya di mana demi tetap mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara, maka sekitar 7 perwira tinggi negara gugur ya dalam pemberontakan tersebut ya. Itu adalah bentuk kesaktian Pancasila, bahwa Pancasila itu tidak bisa tergantikan walaupun begitu banyak ancaman atau goncangan ataupun tantangan kita mampu mempertahankan ideologi Pancasila ya, seperti yang telah dibentuk usaha para pahlawan revolusioner yang telah gugur ya pada saat pemberontakan G30 SPKI. Nah ini kita memasuki ya masa Orde Baru ya. Seperti apa dinamika Pancasila masa Orde Baru ya. Nah ini jika kita lihat kurun waktu di Orde Baru itu begitu sangat lama, yaitu dari 1966 sampai 1998. Nah ini sekitar 32 tahun ya. Nah bayangkan selama 32 tahun bagaimanakah penerapan Pancasila di era Orde Baru. Apakah terjadi penyimpangan? Seperti apakah bentuk penyimpangannya? Dan siapa yang memimpin di rezim Orde Baru ini? Oke, kita lihat ya. Nah, akibat terjadinya peristiwa yang sangat memprihatinkan ya, selain warga negara Indonesia, selain rakyat yang gugur, bahkan perwira-perwira tinggi negara juga gugur dalam hal mempertahankan ideologi negara kita ya di pada masa peristiwa G30 SPKI. Maka Presiden Soekarno ya digantikan. Presiden Soekarno itu tidak diberikan kepercayaan lagi sebagai presiden ya. Presiden Soekarno lengser dari jabatannya ya, yang waktu itu kedudukannya sebagai pimpinan besar revolusi dan panglima angkatan perang, dan sebagai penggantinya yaitu Mayor Jenderal Soeharto ya. Jadi peralihan puncak kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto ya. Seperti apa gambaran dinamika Pancasila pada masa rezim Soeharto ya. Nah
sistem demokrasi yang diterapkan Pancasila. Ya, visinya melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Ya, nah, Pak Soeharto menjadikan Pancasila itu secara murni dan konsekuen karena Pak Soeharto berhasil, orang yang berhasil juga dalam hal pemberantasan penumpasan gerakan 30 SPKI. Jadi bangsa Indonesia merasa bangga ya, karena Pak Soeharto telah mampu mengusir atau memberantas dalam hal penumpasan gerakan 30 SPKI ya, dan mampu juga menjaga kestabilisan negara ya. Jadi Pancasila ini kita laksanakan secara murni dan konsekuen. Yang ketiga adanya Repelita, yaitu rencana pembangunan 5 tahun. Jadi pada masa pemerintahan Soeharto, program-programnya yaitu mengenai program jangka 5 tahun ya. Nah, ini adanya Repelita. Yang keempat adanya program pembangunan dalam GBHN. Ya, selain Repelita ada program dalam garis-garis besar haluan negara. Yang kelima dibentuknya lembaga-lembaga negara ya. Ada DPR, MPR, DPA, dan BPK. Nah, lembaga-lembaga negara ini yang akan mampu mengatur atau menjalankan semua tugas dan fungsinya masing-masing. Yang keenam berdirinya partai politik ya. Kita ketahui untuk pemilu pertama itu pada tahun 1955, tapi pelaksanaan pemilunya itu masih tidak demokratis dan partai politik sudah mulai muncul ya pada di era Presiden Soeharto. Hanya dibatasi jumlahnya, cukup waktu itu hanya 3 partai yang berdiri ya, yang diakui waktu itu P3, Golkar, dan PDI. Nah, itu sebelumnya. Nah, ini adalah kelebihan ya. Selain penerapan demokrasi Pancasila, adanya Repelita, adanya program pembangunan dalam GBHN, dibentuknya lembaga-lembaga negara, berdirinya partai politik, dan dibuatnya program keluarga berencana, dan adanya gerakan nasional orang tua asuh atau GNOTA ya. Ini adalah kelebihan di masa pemerintahan Soeharto. Di samping kelebihan, ada ditemui bentuk-bentuk penyimpangan atau kelemahan-kelemahan pada masa Presiden Soeharto. Nah, kelemahannya ini adalah salah satu bentuk penyimpangan ya yang dilakukan oleh Pak Soeharto. Satu, dibatasinya kebebasan berpendapat dan kebebasan pers ya. Kenapa? Karena Pak Soeharto ini memiliki kekuasaan yang otoriter. Jadi di masa Orde Baru ini bagi yang berani mengkritisi pemerintahan ya, maka seseorang itu akan terancam kehidupannya. Begitu juga dari penyampaian kritik pemerintah ya, kritik kepemerintahan Soeharto ada di media cetak ya, seperti koran ya. Maka bagi media cetak yang berani meliput, yang berani mencantumkan kritik pemerintahan pada Pak Soeharto, pada rezim Soeharto, maka dilakukan pemberedelan ya, jadi dibatasi ya. Jadi pada masa Soeharto itu tidak ada yang berani
menyampaikan kritikannya, ya, baik itu orang, organisasi, ya, atau melakukan demo, itu tidak ada yang berani. Dan dibatasinya juga kebebasan pers untuk meliput semua bentuk-bentuk segala pemerintahan di masa Soeharto, ya. Terus terjadinya pemberedelan surat kabar atau majalah, ya. Jadi bagi surat kabar yang berani meliput, ya, bagaimanakah kelemahan apa-apa saja kekurangan pada masa pemerintahan Soeharto, itu dilakukan pemberedelan, pencekalan, ya. Terus terjadinya pelanggaran HAM, ya. Kenapa terjadinya pelanggaran HAM? Ya, karena begitu banyaknya tindakan-tindakan kekerasan, tindakan-tindakan yang melanggar aturan-aturan negara, ya, seperti pelanggaran HAM di pada kasus Tanjung Priok, kasus Marsinah, ya. Nah, ini banyak begitu terjadi pelanggaran HAM, ya. Terus terjadinya ketimpangan atau kesenjangan sosial masyarakat, ya. Begitu banyak rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan, terjadinya korupsi, ya, kesenjangan sosial dalam bidang kesehatan, dalam bidang pendidikan, ya, dalam bidang perekonomian, bahkan terjadi juga krisis moneter, ya, di masa rezim Soeharto. Oke, berikutnya kita masuk ke Orde Reformasi, ya. Pada masa reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang. Nah, bagaimanakah dinamika Pancasila pada masa reformasi, ya? Nah, seperti apa bentuk hambatan atau tantangannya, ya, di era reformasi, dan siapa yang memimpin pada masa reformasi ini, ya. Setelah lengsernya Soeharto sebagai presiden yang kedua, maka lengsernya Presiden Soeharto itu ditandai dengan aksi protes yang meledak, ya. Aksi protes yang meledak yang terjadi pada bulan Mei 1998, ya. Aksi protes yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa untuk menentang kebijakan pada masa pemerintahan Soeharto, karena pada masa pemerintahan Soeharto itu begitu banyak sekali penyimpangan, ya, penyimpangan Pancasila, ya, seperti tadi di sini adanya pelanggaran HAM, adanya kesenjangan sosial, stabilitas keamanan dan keamanan negara tidak terjamin, tidak tetap, ya, atau begitu banyak ancaman, ya, ancaman dalam negeri kita sendiri. Begitu banyak kasus mulai menjamur kasus-kasus korupsi, ya. Terus terjadinya kasus krisis moneter, ya. Terjadinya krisis keuangan, ya. Karena krisis keuangan akibat dari kesenjangan sosial, dari ketimpangan sosial, jika satu masyarakat berada di bawah garis kemiskinan, maka angka kriminalitas akan meningkat, ya. Jumlah pengangguran akan meningkat,
angka kriminalitas meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka melakukan tindakan-tindakan kejahatan, ya, tindakan kriminalitas, ya, akibat dari krisis moneter atau krisis keuangan pada masa Presiden Soeharto. Maka dengan segala kegerahan dari para demonstran, terutama para mahasiswa, ya, untuk menentang, untuk mengkomplain, untuk menuntut hak-hak mereka, untuk menuntut hak-hak rakyat Indonesia yang telah dirampas oleh pemerintahan Soeharto. Maka dari itu terjadi peristiwa Trisakti, ya, pada masa waktu itu terjadi demo secara besar-besaran di bulan Mei 1998 dan berhasil, ya, membuat Pak Soeharto itu lengser dari jabatannya. Jadi peralihan Pak Soeharto ke masa Orde Reformasi digantikan oleh wakil presiden, yaitu B.J. Habibie. Nah, balik lagi ke tantangan atau rintangan atau penyimpangan yang terjadi di era reformasi ini. Kita ketahui bahwa peralihan puncak kekuasaan dari Soeharto ke B.J. Habibie itu mengalami penyimpangan Pancasila. Tetapi penyimpangan Pancasila di sini tidak berupa pemberontakan, lebih kepada penyimpangan yang berupa ancaman suatu bangsa dan negara. Coba kalian amati dari gambar berikut ini. Ya, seperti apa gambar yang pertama? Gambar slide pertama sebelah kiri Ibu, ya, dan di bawahnya, ya. Nah, seperti apakah, ya, kalian amati, ya, seperti apa ancamannya? Ancaman itu tidak berupa pemberontakan, ya, tetapi ancaman itu dapat membahayakan keamanan atau keselamatan bangsa dan negara, dapat membahayakan persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Kita lihat di sini ada gambar tangan yang memberikan adanya kesepakatan dan memberikan ada tangan di atas dan tangan di bawah. Nah, di sini adanya suatu tindakan bentuk penyuapan, ya. Terus kita lihat bahwa banyak terjadinya kasus-kasus korupsi, bahkan pejabat-pejabat publik, ya, baik itu pemerintah pusat maupun pejabat pemerintah daerah itu tersandung kasus korupsi. Nah, bagaimana kita memutus mata rantai penyebaran atau kasus korupsi ini tidak sampai lagi, tidak terjadi lagi. Kita musnahkan, kita kita hapuskan sampai ke akar-akarnya, ya. Para koruptor ini kita beri ganjaran atau hukuman yang setimpal karena sudah mengambil hak rakyat, uang rakyat atau uang negara, ya. Nah, ini lagi namanya istilahnya maling berdasi. Nah, ini salah satu contoh bentuk pejabat-pejabat publik, orang-orang yang memiliki kekuasaan tetapi kekuasaan yang telah diamanahkan itu tidak dilaksanakan, ya, tidak diindahkan sebaik mungkin, tidak dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya. Bahkan kekuasaan yang diperoleh itu dijadikan sebagai alat untuk memperkaya dirinya sendiri atau memperkaya kelompoknya, ya, atau kelompok di dalam anggota partainya. Nah, ini namanya maling berdasi. Jadi maling itu sekarang keren, ya. Maling aja berdasi, penampilannya keren, penampilannya rapi, tapi mengambil, mencuri hak rakyat atau uang rakyat, ya. Nah, seperti itulah gambar peristiwa penyimpangan Pancasila di era reformasi. Dan ada lagi mengenai ancaman ideologi.
Ya, ancaman ideologi mulai adanya penyusupan, ya, terjadinya penyusupan ideologi, ya, seperti ideologi kapitalisme, ideologi liberalis, ideologi komunis, dan terjadinya tindakan-tindakan kekerasan, tindakan vandalisme, tindakan perusakan, terjadinya perkelahian antar pelajar, terjadinya demonstran yang berujung ricuh, berujung bentrok, ya. Nah, inilah bentuk terjadinya beberapa penyimpangan, dimulai dari banyaknya kasus berjamurnya kasus penyuapan, kasus korupsi, kolusi dan nepotisme, dan adanya upaya-upaya untuk menyusupkan ideologi untuk menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya yang sudah jelas ideologi tersebut berseberangan atau bertentangan dengan ideologi Pancasila, ya. Aksi kekerasan, aksi vandalisme, terjadinya kasus rasisme, ya. Nah, inilah gambaran dinamika Pancasila masa reformasi, ya. Nah inilah bentuk harapan sesuai dengan nilai Pancasila, ya, bahwa di sila pertama kita bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini harapannya yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi pada kenyataannya masih banyak orang-orang yang lalai dalam menjalankan semua perintah Tuhan, seperti ibadah, ya, beribadah, ya. Banyak yang lalai, banyak yang abai karena kesibukan atau aktivitas yang dilakukan seseorang. Nah, bahkan orang sengaja lalai dalam hal sibuk mengejar dunia, ya. Kedua, bagaimana harapan nilai yang sesuai dengan nilai kemanusiaan, ya, yaitu mengakui persamaan harkat, derajat, dan martabat manusia, tetapi pada kenyataannya masih terdapat orang-orang yang merendahkan orang lain, meremehkan orang lain, ya, menghina orang lain, menghina suku, agama, ras, ya, etnis, atau merendahkan budaya atau menghina budaya tradisi orang lain. Nah, ini sudah bertentangan dengan nilai kemanusiaan, ya. Justru kita harus mampu menghargai, menghormati, ya, hak-hak orang lain. Nah, bagaimana harapan pada sila ketiga, mengutamakan persatuan dan kesatuan, ya, tetapi kenyataannya apa? Nah, ini tentu banyak tawuran antar pelajar, ya, tawuran antar kampung, konflik intern, terjadinya konflik horizontal, ya, adanya pertengkaran atau perselisihan antar saudara, antar suku, malah kan, ya, terjadi perselisihan antar suku, ya. Terus banyaknya korupsi dan lain-lainnya. Terus harapan yang sesuai pada sila keempat, mengutamakan musyawarah untuk mufakat, tetapi kenyataannya masih terdapat anggota masyarakat yang memaksakan kehendaknya kepada orang lain, jika kehendak yang kita ajukan itu tidak sesuai dengan aturan-aturan norma yang berlaku, maka kehendak itu tidak usah kita paksakan untuk bisa diterapkan, ya, karena apapun semua keputusan yang diambil itu harus berlandaskan nilai-nilai normatif, nilai-nilai hukum yang berlaku pada saat dilaksanakan musyawarah tersebut, ya. Yang kelima, harapan nilai keadilan, menjunjung tinggi keadilan, ya. Kenyataannya apa? Aplikasinya apa? Yang terjadi masih banyak anggota masyarakat dan pejabat negara yang tidak bersikap adil, ya. Kebijakan yang cenderung menguntungkan golongan, yang menguntungkan pribadi atau kepentingan kelompok, ya, di sini.
ketidakadilan dari anggota masyarakat atau pejabat. Nah, ini adalah perbandingan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, kalian ini ekspektasinya dan ini realitanya ya. Realita atau kejadian atau penyimpangan yang terjadi penyimpangan terjadi di sila-sila Pancasila. Oke, masuk ke tugas 2 ya. Tugas 2 ini kalian akan saya kirimkan suatu video mengenai tawuran antar pelajar ya. Nah, di dalam kalian deskripsikan, kalian amati, kalian analisis ya liputan video tawuran antar pelajar. Nah, di sini penyimpangan Pancasila keberapa yang dilanggar ya, terus kalian beri tanggapan atau pandangan kalian ya, pandangan kalian mengenai video tersebut ya. Tolong dikerjakan di buku tulis, kalian catat tanggapan kalian catat apa saja latar belakang terjadinya tawuran pelajar, apa penyebabnya ya, apa dampaknya, dampak negatif dari tawuran antar pelajar, siapa yang bertanggung jawab terhadap tawuran tersebut, kenapa tawuran pelajar itu sering terjadi ya, apa penyebabnya, apa akibatnya, dan siapa yang bertanggung jawab, yaitu kalian sampaikan di dalam video tersebut ya, di dalam buku tulis kalian cantumkan. Terus selanjutnya presentasikan hasil tanggapanmu melalui video ya, artinya kalian liput ya bukti fisik kalian itu menanggapi video. Jadi walaupun kalian tulis tangan, tetap kalian sampaikan secara lisan ya, selain tertulis juga disampaikan secara lisan ya. Terus kirim bukti tugasnya, hasil tanggapan kalian dan video presentasinya di Google Classroom ya, file-filenya tolong dikirimkan di Google Classroom. Terus untuk batas pengumpulan tugas itu hari Minggu ya, usahakan hari Minggu itu sudah selesai, sudah masuk. Jadi mohon kerjasamanya dan disiplinnya, jangan sampai seperti minggu lalu ya, masih banyak bahkan sepertinya tugas 1 itu masih banyak juga yang belum ya. Kalau kalian menunda-nunda pekerjaan, kalau tugasnya tidak dikerjakan, otomatis nilainya nggak masuk. Ingat, kalian tuh sudah kelas 9 ya. Apapun bentuk kendala tolong disampaikan, tolong diinformasikan ke saya ya. Cukup penjelasan materi dan tugas Ibu sampaikan. Jika ada salah ya tolong dimaafkan, kurang lebihnya Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat ya belajar di rumahnya.